Asing itu gak enak ya, apalagi ketika harus asing sama orang yang dimana dia sangat kita sayangi. Kadang kenapa ya Tuhan mempertemukan seseorang, tapi pada akhirnya ia harus merasakan yang namanya kehilangan. Pada akhirnya harus merasakan perasaan yang dimana sekarang kita kembali menjadi asing. Yang dahulunya kita gak saling kenal, kemudian kita dekat, kita saling sayang, dan sekarang kembali ke perasaan awal yang dimana kita kembali menjadi asing. Asing itu gak enak banget ya. Ketika kangen tapi gak bisa ngungkapin apa-apa. Ketika pengen ada orangnya, ketika pengen sharing, pengen melakukan banyak hal, tapi sekarang sadar kalau orang itu udah gak ada. Sekarang masanya udah berubah. Sekarang masanya udah beda. Rasanya kayak cepet banget ya. Gak kerasa yang dahulunya sedekat itu, semanis itu, yang dahulunya sama-sama, dan sekarang harus menjalani kehidupan masing-masing. Harus menjalani banyak sekali hal yang dimana itu harus dilakukan seorang diri. Ternyata rasanya gak semudah itu ya untuk membiasakan diri. Membiasakan tanpa hadirnya dirinya lagi. Yang dahulunya mungkin dia jadi orang pertama yang selalu kamu kabari, yang selalu kamu ajak untuk kamu bertukar cerita, yang selalu kamu ajak untuk kamu melakukan banyak hal. Dan sekarang rasanya udah gak ada lagi orang itu, dan hanya tersisa kamu aja seorang diri. Kamu yang masih ada di tempat yang sama, kamu yang masih ada di ruang yang sama. Dan sekarang orang yang biasanya selalu menempati tempat itu ya udah gak ada. Rasanya sepi banget ya. Rasanya kayak kenapa harus secepat ini meninggalkan. Rasanya kayak kenapa harus berakhir. Tapi pada akhirnya pelan-pelan kamu akan belajar dan mengerti kalau setiap insan yang disatukan untuk saling sama-sama akan ada waktunya di mana mereka akan terpisah. Akan ada waktunya yang dimana mungkin yang awalnya sama-sama takut kehilangan, perlahan harus bisa menerima kalau pada akhirnya semua sudah tidak lagi sama. Hai semuanya. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Baik nggak? Sehat nggak? Kalau misal aku udah ngonten, udah upload podcast, itu pasti aku akan selalu tanya gimana kabar kalian. Karena gimana pun juga, ya walaupun aku nggak bisa berinteraksi secara langsung ya, tapi setidaknya aku bisa memastikan keadaan kalian baik atau enggak dengan pertanyaan-pertanyaan di mana aku bertanya perihal keadaan kalian. Gimana hari ini? Muti gimana? Atau hari ini lagi ada yang susah move on? Atau hari ini masih ada yang ngerasa aku masih susah banget untuk nerima? Atau masih susah banget untuk ngelupain? Ayo. Atau ada juga nih orang-orang yang udah sembuh. Tapi ya apapun itu yang sedang kamu rasakan, alami. Mau kamu ngerasa setrauma apapun, ya emang rasa sakit itu gak bisa secara instan untuk pulih. Gak bisa secepat itu untuk sembuh. Walaupun kamu ngerasa kayak, aku tuh udah berusaha loh kak untuk ngelupain. Aku tuh udah berusaha semaksimal aku gitu. Aku udah berusaha untuk menyembuhkan diriku sendiri agar aku bisa untuk menerima hadiah orang baru lagi. Tapi pada kenyataannya kenapa? Kenapa selalu muncul pertanyaan yang dimana itu kamu sendiri aja gak tahu jawabannya apa? Tahu gak pertanyaannya apa? Pertanyaan di mana? Kenapa aku gagal untuk melupakan dia ya? Kenapa aku gagal untuk move on ya? Dan itu kemarin aku live, sangat banyak ya dari kalian yang bertanya seperti itu. Dan itu ngebuat diri aku kayaknya menarik kalau aku membahas mengenai asing.
Atau di sini ada yang belum jadian, baru aja deket, gak taunya malah udah asing. Gimana sih? Gimana perasaan kamu kalau misal kamu asing sama orang yang kamu sayangi? Bahkan ya, jangan sama orang yang kamu sayangi, bahkan sama teman sekalipun, ketika udah asing tuh rasanya kayak, kok gak enak banget ya? Dulu tuh sedekat ini loh. Dulu tuh kita melewati semuanya sama-sama gitu loh. Ternyata ketika kembali ke kehidupan masing-masing dan semua menjadi asing, ternyata banyak sekali hal-hal yang berbeda rasanya. Mungkin sekarang di kehidupan dewasa kamu ini, kamu ngerasa kalau diri kamu itu banyak menanggung semuanya seorang diri. Kamu hanya memiliki diri kamu sendiri, dan kamu ngerasa, ya kamu gak memiliki siapapun selain diri kamu sendiri. Sebenarnya di kehidupan dewasa ini emang banyak sekali hal yang udah terjadi ya dalam kehidupan kita. Dan aku pun di kehidupan aku saat ini udah banyak banget yang aku lewati. Susah, duka, senang, dan mungkin itu juga ke kalian juga sama seperti itu. Karena kita gak bisa meminta kepada Tuhan kayak, Tuhan, boleh gak sih aku minta sesuatu? Boleh gak sih aku minta orang-orang terdekat aku, orang-orang yang ada dalam kehidupan aku tuh sama aku aja. Jangan kau ambil ataupun jangan kau pisahkan gitu. Aku gak mau yang namanya ngerasain terluka, pisah, sakit hati, kehilangan, dan lain sebagainya. Boleh gak Tuhan meminta untuk orang-orang tersebut stay sama aku, selalu sama aku? Mungkin setiap manusia pasti menginginkan hal itu ya. Menginginkan hal yang dimana ya tanpa kita sadari, kita gak bisa meminta hal tersebut gitu loh. Kayak gimana pun juga, manusia pasti akan merasakan dua hal yang akan terjadi dan yang akan dia rasakan dalam hidup dia. Yang pertama, kepergian dan kehilangan. Yang kedua, menerima. Ya mungkin kepergian dan kehilangan tuh hampir sama kali ya. Karena gimana pun juga, ditinggal pergi oleh orang yang disayang, itu adalah rasa sakit yang ngebuat manusia itu sendiri akan merasakan trauma. Kehilangan orang yang disayang, itu juga akan ngebuat rasa trauma itu membekas dalam diri kamu. Banyak orang-orang yang terlihat fine-fine aja, banyak orang-orang yang terlihat memilih untuk gak deket dengan siapapun dengan alasan ya emang lagi gak mau, padahal ya ada banyak hal yang ia tutupi dengan rapat. Ya mungkin orang lain aja gak tahu gitu loh. Dan cuma diri sendiri aja yang tahu betapa sakitnya diri kamu, betapa lelahnya kamu menghadapi semuanya, dan betapa effortnya kamu untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Kadang orang yang terlihat kayak, kok dia sendiri mulu ya gitu, kok dia jomblo terus ya, padahal ceweknya udah punya yang baru. Gini nih, kemarin pas aku lihat banyak banget cerita kayak gitu. Sebenarnya semua itu tergantung sih, tergantung dari kesiapan hati kamu sendiri. Coba deh, ketika kamu belum siap untuk menerima orang baru, tapi kamu memaksakan hadirnya orang baru dan menerima gitu loh, menerima siapapun yang datang dalam kehidupan kamu dengan tujuan kamu bisa sembuh. Sebenarnya ya banyak ya orang yang kayak gitu. Aku pun menemukan orang seperti itu, bahkan orang-orang terdekat aku juga. Tapi semua itu balik ke diri kita masing-masing. Kalau emang tujuan kamu menerima dengan baik, gak apa-apa, asalkan jangan kamu lukai perasaan orang lain hanya karena hati kamu sendiri yang terluka. Jangan kamu buat luka itu terjadi pada orang lain hanya karena ya kamu ingin sembuh dengan cara kamu melukai perasaan orang lain. Itu adalah hal yang gak boleh untuk kamu lakukan. Karena gimana pun kamu gak bisa egois atas perasaan kamu sendiri. Luka kamu itu menjadi tanggung jawab kamu. Kesembuhan kamu itu juga menjadi tanggung jawab kamu. Bukan menjadi tanggung jawab orang lain yang dimana
orang lain lah yang harus berusaha untuk menyembuhkan luka-luka itu. Ketika kamu bertemu dengan orang yang tepat, ya oke, mungkin ia akan menyembuhkan luka kamu, membuat kamu kembali percaya bahwa trauma itu bisa pulih. Tapi gak semua orang yang hadir dalam kehidupan kamu juga adalah orang-orang yang bisa menyembuhkan kamu kan. Kadang mungkin setiap manusia punya perasaan, entah kamu juga punya perasaan atau enggak, punya perasaan di mana kenapa ya aku selalu ketemu orang yang salah. Suka enggak punya berpikiran kayak gitu? Jujur aku nggak pernah sih, cuman kadang kayak sekelibat aja tuh aku suka ngerasa kenapa ya aku ketemu sama orang-orang yang mereka nggak sebaliknya seperti aku gitu loh. Tapi kalau kita bisa berpikir dewasa, kita nggak bisa meminta setiap orang yang datang dalam kehidupan kita sesuai dengan keinginan kita. Karena gimana pun juga, setiap orang itu memiliki karakternya sendiri. Setiap orang itu berbeda-beda. Baik kamu dengan yang lain, baik kamu dengan siapapun, itu pastilah berbeda. Emang kalau kita membahas rasa sakit, itu gak akan ada habisnya sih buat aku. Karena gimana pun, percaya deh, ini menurut aku ya, karena seterluka apapun setiap orang, dan dia ngerasa dia udah sembuh atas luka-lukanya, dia udah pulih, percayalah, ia pasti masih mengingat ataupun masih merasakan luka-luka yang udah ia sembuhkan. Ia masih mengingat bahwa dulu dia pernah seterluka itu, dulu dia pernah sekecewa itu, namun pada akhirnya ia berhasil sembuh. Tapi tetap aja kan, ada beberapa luka yang ia tidak pernah hilang. Dan itu udah aku bahas di podcast sebelumnya, dan kamu bisa dengerin ya. Kembali ke topik menjadi asing. Ada nggak dari kalian yang pengen banget asing sama orang yang kalian sayangi? Ada nggak dari kalian yang pengen asing aja gitu sama orang terdekat kalian? Pasti nggak ada kan? Gak ada orang yang mau asing, gak ada gitu. Pasti kalian menginginkan hal-hal baik dalam kehidupan kalian kan? Pengen banget rasanya kayak, ya udahlah, gak usah menjadi asing gitu. Bareng-bareng aja terus gitu. Tapi pada akhirnya pelan-pelan kamu akan mempelajari satu hal. Setiap orang yang datang dalam kehidupan kamu, mereka memiliki tempatnya tersendiri. Di hati kamu, di kehidupan kamu, dan di pikiran kamu. Seberusaha keras apapun kau meminta mereka untuk tidak pergi, se-effort apapun kau berusaha untuk membahagiakannya, tapi pada akhirnya, waktulah yang menjawab. Waktulah yang menjawab apakah kamu sama dia akan terus sama-sama atau kamu harus berusaha untuk menerima kenyataan. Menerima bahwa ada banyak hal yang gak bisa untuk kamu pasangkan. Ada banyak hal yang gak harus sesuai dengan keinginan kamu. Dan ada banyak hal juga yang harus bisa kamu pelajari bahwa dengan menerima dengan lapang dada, itu jauh lebih baik daripada kamu harus menyimpan rasa sakit, dendam yang gak harusnya itu kamu simpan. Emang, rasanya kalau bisa disakitin sama orang tuh pasti rasanya kayak sakit banget kan? Inget banget sama orang itu. Kayak pokoknya, aku tuh kurang apa sih gitu. Kenapa harus disakitin terus? Tapi kadang kalau kita berpikir positif ya. Karena aku tuh kalau podcast tuh, aku akan membawa kalian, ayo kita sama-sama punya pikiran yang positif gitu loh. Ayo kita sama-sama menyebarkan tren positif gitu. Karena gimana pun, tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik itu jauh lebih baik daripada kamu nggak tumbuh sama sekali. Karena gimana pun juga kehidupan akan terus berjalan. Mau kamu ngerasa sekecewa apapun sama orang, mau kamu ngerasa setrauma dan sesakit apapun sama orang, dan mau kamu ngerasa kamu benar-benar hancur banget karena seseorang, hey, kamu akan terus menjalani kehidupan kamu sebagaimana mestinya. Hidup ini terus berjalan. Kamu gak bisa terus-menerus ada di posisi dimana itu hanya melukai perasaan kamu sendiri.
itu hanya menyakiti diri kamu sendiri. Mungkin kamu beranggapan dan selalu bilang ke aku, dia udah punya orang yang baru kak, cepat banget ya. Sementara aku aku masih berperang dengan pikiran aku sendiri, antara aku harus melupakan dia atau aku harus menunggu dia kembali. Dan aku selalu menjawab, sebenarnya kalau kita berharap itu gak apa-apa. Setiap orang pasti memiliki harapannya tersendiri. Cuman aku selalu bilang, jangan terlalu berharap sama manusia. Karena gimana pun juga, kalau terlalu berharap, aku mengkhawatirkan satu hal, yaitu kamu akan terluka atas harapan kamu sendiri. Harapan dan keinginan yang kamu buat seorang diri. Dan ketika Tuhan memberikan jawaban atas harapan kamu itu, jawabannya itu adalah hal yang tidak kamu inginkan, dan itu melukai perasaan kamu. Dan itu pasti akan sakit banget kan? Mengharapkan dia kembali gak apa-apa, tapi jangan terlalu berharap kalau dia pasti akan kembali. Kalau emang waktunya dia akan kembali, dia akan kembali. Kalaupun tidak, kamu harus belajar untuk menerima kenyataannya ya. Menerima dan mengikhlaskannya dengan lapang dada walaupun itu sulit untuk kamu lakukan. Emang asing itu gak enak? Aku pernah. Tapi ini aku asing sama temen ya. Aku pernah ngerasa asing sama temen yang dimana aku gak tahu asing itu kenapa. Karena emang aku ngerasa mungkin emang waktunya aja yang udah usai gitu. Setiap orang pasti memiliki kehidupannya tersendiri. Kadang ya dari hal-hal seperti itu aja ngebuat diri kamu ngerasa ya kamu gak lagi memiliki siapapun. Dulu aku merasa seperti itu tau. Aku ngerasa kayak ketika aku asing sama teman-teman terdekat aku ngerasa kok aku sendiri ya, aku gak memiliki siapa-siapa. Tapi seiring berjalannya waktu aku paham kalau hidup tuh terus berjalan. Kita akan mengalami fase yang dimana semua akan kembali asing pada waktunya. Iya, dan pada akhirnya semua akan kembali asing. Emang bukan kamu yang meminta semua itu terjadi. Emang itu juga bukan keinginan kamu, ya kan? Tapi semua itu udah ada jalannya tersendiri. Udah menjadi takdir kamu sendiri. Dan Tuhan memberikan takdir setiap manusia itu berbeda-beda. Kadang bingung ya, ada orang yang dimana kok memiliki orang terdekat tuh awet gitu loh. Kok bisa ya gitu, sementara aku ketika dekat sama siapapun tuh kenapa gak bertahan lama? Kenapa malah asing, kenapa malah jauh gitu? Ya gitulah kehidupan. Itu juga manusia. Sebenarnya apa sih yang pengen kamu sampaikan ke dia? Kalau misalnya ini orangnya itu ada di depan kamu misalnya. Secara kamu tahu gitu, sekarang udah berbeda gitu. Waktunya udah berbeda, masanya udah berbeda, dan kamu tahu kalau sekarang keadaannya udah kembali menjadi asing. Tapi kalau bisa dikasih kesempatan, dikasih hadiah sama Tuhan untuk menyampaikan pesan yang ingin kamu sampaikan ke orang yang saat ini udah asing, udah jauh, bahkan kamu sendiri aja gak tahu kabarnya gimana, kamu sendiri gak tahu keadaan dia gimana, dan apakah dia udah memiliki orang baru atau belum gitu, kamu gak tahu kan. Coba, apa sih yang pengen kamu sampaikan? Apa? Kangen? Atau ucapan terima kasih? Atau apa? Kamu boleh menyampaikan pesan apapun itu di kolom komentar ya. Dan aku seneng kalau misal kamu bisa ngungkapin apa yang pengen kamu ungkapin. Karena selama ini mungkin kamu sering berperang dengan isi kepala kamu sendiri, dengan pikiran-pikiran kamu sendiri, atau bahkan perasaan kamu sendiri. Perasaan dimana kamu ngerasa dia masih yang terbaik dan kamu masih menginginkan dia. Tapi aku cuma minta, kalau sekarang keadaan udah berbeda, kamu harus belajar pelan-pelan untuk menerima ya.
Walaupun gak bisa move on itu ada waktunya. Kalau kamu ngerasa kamu masih belum bisa move on dan belum bisa melupakan, bukan berarti kamu gak bisa. Memang semua itu butuh waktu dalam proses. Kadang ada orang yang dimana kok bisa secepat itu ya lupa, kok bisa secepat itu ya move on. Tapi itulah manusia memiliki perbedaannya tersendiri. Mungkin kamu adalah tipe orang yang dimana sulit untuk melupakan, bahkan memerlukan waktu yang lama untuk move on. Gak apa-apa, kamu jalani dan cukup lewati aja hari-hari kamu saat ini. Walaupun rasanya sakit karena harus melewati semuanya seorang diri tanpa hadirnya dirinya lagi. Tapi suatu saat nanti kamu akan menyadari dan akan paham, di balik rasa sakit dan luka yang sedang kamu rasakan saat ini, Tuhan akan memberikan kamu hadiah terbaik atas apa yang udah kamu lewati sejauh ini dan atas apa yang udah kamu usahakan untuk diri kamu sendiri. Memang kita gak akan tahu waktunya kapan. Kita juga gak tahu apa sih yang akan Tuhan berikan gitu loh. Dan tujuannya apa gitu membuat diri kamu sekecewa dan seterluka sekarang. Kita gak tahu gitu. Tapi yang pasti aku selalu bilang ke kamu, gimana pun keadaan kamu, sekacau apapun diri kamu, sepatah apapun diri kamu, tetaplah memberikan hal-hal positif untuk diri kamu sendiri. Karena hal itu bisa kamu jadikan suplai energi kamu ketika kamu lagi gak baik. Karena gimana pun juga kalau kamu ngerasa lagi gak baik, terus kamu gak bisa untuk memberikan hal positif untuk diri kamu akan semakin lama semakin kehilangan energi. Karena kita gak bisa selalu meminta orang lain untuk merecharge diri kamu. Karena gimana pun juga yang tahu problemnya apa, yang tahu solusinya, dan yang tahu perasaan kamu seperti apa tuh ya kamu sendiri gitu loh. Kalau kamu gak mampu untuk memahami diri kamu, siapa yang akan memahami kamu? Siapa kalau bukan kamu sendiri? Dah, sekarang gak usah galau ya. Kalau emang belum bisa untuk move on, ya okay, gak apa-apa. Kamu cukup jalani hari-hari kamu dengan baik. Kalau emang suatu saat nanti akan teringat lagi, nangis lagi, okay, gak apa-apa. Cukup kamu nikmati perjalanan-perjalanan berat itu, hingga nanti kamu akan sampai di titik finish yang dimana aku telah sembuh. Aku telah pulih. Dan ketika semua tuh udah sembuh, kamu pasti akan bangga sama diri kamu sendiri. Karena kenapa? Karena sebelumnya kamu meragukan diri kamu, dan sekarang kamu melihat keberhasilan diri kamu atas keraguan-keraguan kamu itu, dan kamu patut bangga dan bersyukur akan hal itu. Semangat menyembuhkan diri ya. Gak apa-apa kalau belum bisa lupa, kalau belum bisa lupa. Gak apa-apa kalau misalnya masih susah untuk move on. Semoga nanti Tuhan menyembuhkan diri kamu dan menjadikan kamu menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi. Tumbuhlah menjadi seseorang yang lebih baik ya, daripada gak sama sekali. Dan aku harap semoga podcast ini bisa sedikit menenangkan buat kamu, sedikit mengurangi rasa galau kamu, dan rasa sedih kamu, dan juga bisa sedikit menghibur kamu. Baik-baik di sana ya. Aku makasih banget karena udah support aku sampai sejauh ini, udah jadi keluarga kedua aku. Makasih ya. Dan buat yang selalu komen ke April gak pernah live, aku live kok guys, aku live gitu. Makanya follow aja TikTok aku @aprildevivinya2. Dan kalau buat yang nanya boleh sharing gak tuh boleh, DM aja ya. Pokoknya linknya udah aku taruh di deskripsi. Kali ini aku udah bahas relationship. Nanti mau bahas apa lagi? Coba mau tentang apa? Tapi apapun itu yang aku bahas, semoga aku bisa terus memberikan podcast terbaik dan bisa menjadi salah satu podcast yang kalian sukai ketika kalian mau tidur. Makasih ya udah menyukai semua podcast-podcast yang aku bawakan. Jaga diri kalian baik-baik, bahagia selalu. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.